Selamat datang di channel YouTube saya, Gimun. Bila konten video saya ini bermanfaat, silahkan tekan tombol berikut agar mendapatkan informasi-informasi berikutnya. Oke? Next. Hari ini kita akan belajar tentang keisomeran geometri atau isomer geometri boleh, yakni isomer cis-trans pada alkena. Ingat ya, pada alkena. Isomer geometri atau isomer cis-trans dapat terjadi pada alkena, tidak dapat terjadi pada alkana dan alkuna. Oke. Kita tahu ciri dari alkena itu adalah ikatan rangkap duanya. Karena itu saya menuliskan dalam bentuk bahasa lain, syarat senyawa dapat membentuk isomer geometri atau isomer cis-trans itu, karena pada alkena, maka pada atau terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan rangkap dua pada rantai atom karbonnya. Yang memiliki ikatan rangkap dua pada rantai karbonnya ialah alkena. Menjadi refleksi kita, apakah semua senyawa alkena itu pasti memiliki isomer geometri? Saya berani menjawab tegas, tidak semua. Kalau begitu, ada syarat yang kedua dong, supaya ada isomer geometri itu. Syarat yang kedua adalah atom atau gugus atom atau kelompok atom yang terikat pada atom C yang berikatan rangkap dua itu, dua-duanya harus berbeda. Atau boleh juga berat molekulnya atau BM-nya berbeda. Oke, itu syarat kedua. Kalau syarat pertama terpenuhi, syarat kedua terpenuhi, pasti dia punya isomer geometri. Nah, sekarang bagaimana membedakan yang mana yang cis, yang mana yang trans? Maka saya menuliskan, disebut cis jika atom atau gugus atom atau kelompok atom boleh, yang terikat pada atom C yang berikatan rangkap itu yang dimaksud di sini tadi, dengan gugus berat molekul yang sama terletak pada sisi atau bidang yang sama. Kalau terletak pada sisi atau bidang yang berbeda atau berseberangan, itu namanya trans. Maka saya tulis disebut trans jika atom atau gugus atom yang terikat pada atom C yang berikatan rangkap dengan gugus atau berat yang sama terletak pada sisi atau bidang yang berbeda atau berlawanan atau berseberangan boleh. Nah, untuk memahami poin 2A dan B, maka saya memberikan gambar berikut ini. Nah, apakah kedua gambar saya ini punya isomer geometri cis dan trans? Kita lihat. Syarat pertama itu memiliki ikatan rangkap dua. Gambar pertama punya ikatan rangkap dua pada atom C-nya, gambar yang kedua juga punya. Jadi syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, atom atau kelompok atom yang terikat pada atom C ikatan rangkap ini, A di atas ini A ini B. Berarti ini atom dan kelompok atom yang berbeda. Ini A, ini B, kelompok atom yang berbeda. Atom atau kelompok atom yang berbeda. Karena ini berbeda dengan ini dan ini berbeda, berarti dia memiliki isomer geometri. Sedangkan yang gambar kanan, ini A, ini B, berarti ini berbeda. Ini B, ini A, ini berbeda, berarti dia punya
isomer geometri. Dua-duanya punya ya. Sekarang yang cis, yang tran yang mana? Cis itu satu sisi. Maka ini dan ini satu sisi, satu bidang terhadap ikatan rangkap dua ini. Maka ini namanya cis. Sedangkan ini A dan B berseberangan atau berlawanan atau berbeda bidang, maka ini tran. Jadi boleh dilihat dari AA atau BB boleh, AA atau BB juga boleh. Oke, itu konsep dasar isomer geometri atau isomer cis-tran. Oke, untuk mendalami pemahaman ini, saya memberikan satu soal. Ini nomor 3. Nyatakanlah apakah senyawa-senyawa berikut ini memiliki isomer geometri atau isomer cis-tran itu. Jika ya, berilah nama IUPAC senyawanya. Saya siapkan 3 struktur. Oke. Nah, kalau kamu mau mencoba, boleh. Silahkan dicoba dulu. Video saya ini di-skip, di-stop 5 menit mungkin, baru kamu mulai menjawab. Nah, maka apakah ini punya atau tidak? Kita lihat. Supaya lebih spesifik, saya memulai dari menghitung berat molekulnya. Ini BM-nya 15. Dari mana 15? Dari AR masing-masing. AR atom C 12, ARH 1, 1 kali 3, 3, tambah 12, 15. Sedangkan ini berat molekulnya atau BM-nya, C-nya AR-nya 12 kali 2, 24, ditambah 5. Ini BM-nya 29. Nah, di sisi kiri, antara BM kedua atom dan kelompok atom ini, maka ini 15, ini 29, maka ini kita beri lambang ringan, yang ini berat. Sedangkan ini BM-nya atau AR-nya 1, ini 15. Maka ini ringan, ini berat. Nah, kalau kita perhatikan ini syarat pertama terpenuhi, ini dan ini berbeda, ini dan ini berbeda, ialah memiliki isomer geometri. Persoalannya sekarang namanya, nama IUPAC-nya. Kalau kita perhatikan, ringan dan ringan satu bidang, atau berat dan berat satu bidang boleh, ya maka ini namanya cis. Cisnya apa? Karena ini merupakan alkena, maka aturan penamaannya mengikuti aturan alkena. Alkena, cara penamaan, pilih rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Berapakah rantai terpanjangnya? Atom C yang mengandung ikatan rangkap ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Penomoran dimulai dari salah satu ujung supaya ikatan rangkap mendapat nomor terkecil. Maka dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu pen. Karena ada ena, ikatan rangkap 2, maka pentena. Enanya di nomor berapa? Ini nomor 23, pilih kecil, berarti rantai induknya 2 pentena. Atom H bukan cabang. Yang cabang adalah C, CH3, ini metil, maka 3 metil 2 pentena. Jadi nama lengkapnya cis 3 metil 2 pentena. Oke. Yang nomor B, kita cek BM-nya dulu. Ini 15, 12 ditambah 3. Ini ARH-nya 1 atau BM-nya 1. Maka sebelah kiri ini berat, ini ringan. Sedangkan ini BM-nya adalah 12 kali 2, 24 tambah 5, 29, ini 1. Maka ini berat, ini
ringan. Apakah ini punya isomer geometri? Syarat pertama terpenuhi, punya ikatan rangkap 2. Syarat kedua, ini dan ini berbeda, ini dan ini berbeda. Maka jawabnya ya, memiliki isomer geometri. Nah, sekarang nama IUPAC-nya ini cis apa trans sih? Kita lihat ikatan rangkap 2. Berat, ringan dalam bidang yang sama. Maka ini adalah cis. Nah, sekarang lengkapnya namanya apa? Ini alkena. Maka pilih rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 2. Penomoran dimulai dari salah satu ujung supaya ikatan rangkap 2 mendapat nomor terkecil. Jadi kita kasih nomor 1, 2, 3, ada 2C nih, maka 4, 5. 5 itu pen. Ada ikatan rangkap 2, pentena. Nomornya 2, 3, pilih kecil, berarti 2 pentena. Atom H bukan cabang. Maka ini namanya cis 2 pentena. Oke. Yang terakhir, ini saya kembangkan, ini ada atom Cl di sini. Jadi ini sebenarnya bukan hidrokarbon. Syarat pertama terpenuhi, bahwa ini memiliki ikatan rangkap 2. Kalau kita hitung BM-nya, ini 15, 12 tambah 3, ArCl itu 35,5. Berarti BM-nya adalah 35,5. Mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan? Maka ini ringan, ini berat. Di sisi kiri. Sekarang di sisi kanan, ini BM-nya 29, ini 15. Mana yang lebih berat? Maka ini berat, ini ringan. Oke, syarat pertama terpenuhi, syarat kedua, ini dan ini berbeda, ini dan ini berbeda, maka ya memiliki isomer geometri. Sekarang nama IUPAC-nya. Cis atau trans yang ini, kalau kita perhatikan, ringan berseberangan, atau berat boleh berseberangan. Seperti ini. Karena berseberangan, maka ini trans. Terus nama lengkapnya gimana? Sama. Pilih rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Maka rantai terpanjangnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saya beri nomor 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu pen, ada ena, pentena, di nomor 2, 3 pilih 2. Maka 2 pentena. Terus di luar itu, di luar rantai induk ada ini, Cl. Cl sebagai cabang itu kloro. Jadi nama unsurnya klorin, kalau bermuatan -1 klorida, kalau sebagai cabang kloro. Kloro itu hurufnya C, ya. Walaupun kita secara bahasa Indonesia tulisnya K. Sedangkan ini metil. Maka antara kloro dan metil berdasarkan abjad A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, metil, maka C harus ditulis duluan. Sehingga nama lengkapnya adalah trans 2 kloro, 2 kloro, 3 metil, 2 pentena. Trans 2 kloro, 3 metil, 2 pentena. Walaupun kita menuliskannya ini huruf K, tapi dalam pikiran dan hati kita ini adalah C, nama ilmiahnya. Mudah-mudahan cukup jelas tentang isomer geometri secara mendalam. Terima kasih, sukses selalu. Belajar kimia itu ibarat membuat kue lapis. Kalian tahu kue lapis? Berarti kita harus mampu merakit berbagai kajian ilmu yang telah dipelajari
dan menyusunnya menjadi suatu konsep yang tanda kutip enak dan menarik, dan pada waktunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Oke, setuju? Terima kasih.